Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek biokimia untuk mata kuliah biokimia dasar. Biokimia dasar ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 setelah mengikuti perkuliahan kimia dasar dan kimia lanjutan. Adapun tujuan perkuliahan kita, yang pertama adalah memperkenalkan bahasa biokimia. Yang dimaksud dengan bahasa biokimia di sini adalah dalam segi kosakatanya, biokimia itu mempelajari beberapa istilah dan struktur. Sedangkan dalam tata bahasa, biokimia itu memperkenalkan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian dari segi struktur kalimat, biokimia itu mempelajari jalur-jalur metabolisme. Metabolisme adalah proses reaksi dalam tubuh yang menghasilkan energi. Kemudian dari segi pengertian, biokimia itu mempelajari hubungan-hubungan metabolisme. Kemudian yang kedua, perkuliahan ini mengajarkan bagaimana cara mengambil intisari proses kehidupan. Jadi biokimia itu adalah proses kehidupan. Kemudian yang ketiga, menyarikan kesatuan konsep yang mendasari proses kehidupan. Jadi konsep-konsep apa yang mendasari daripada proses kehidupan. Kemudian menularkan hasrat mencari tahu atas hal yang akan dipelajari dan hal yang perlu diketahui. Jadi keinginan seorang mahasiswa harus ingin tahu apa yang terjadi dalam proses biokimia. Selanjutnya materi kuliah kita, yang pertama mendiskusikan tentang biomolekul. Kemudian biomolekul itu mengalami proses pencernaan. Kemudian proses pencernaan tersebut dan reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita dibantu oleh enzim dan koenzim. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa molekul, karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, vitamin, dan mineral. Untuk materi pertama tentang senyawa kimia dalam jasad hidup, kita mengenal ada yang disebut dengan biomolekul, kemudian makromolekul, supramolekul, sintesis, dan degradasi. Semua ini adalah kimia hidup atau kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Biokimia itu, biomolekul adalah bio artinya makhluk hidup, kemudian molekul berarti molekul-molekul yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan makromolekul adalah molekul-molekul yang berukuran besar molekulnya dan dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang cukup. Sedangkan supra lebih dari makro. Kemudian molekul-molekul itu mengalami proses sintesis, pembentukan. Jadi reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu mengalami proses pembentukan dari molekul satu ke molekul yang lain. Kemudian degradasi. Degradasi adalah penguraian dari molekul yang berukuran besar terurai menjadi molekul yang sederhana. Selanjutnya ada 5 molekul utama yang kompleks, artinya molekul yang yang makro. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini biasa juga kita sebut dengan polisakarida. Poli artinya banyak, sakarida adalah molekul dengan konfigurasi karbonnya ada 6, hidrogennya 12, dan oksigennya 6. Sehingga polisakarida adalah molekul yang terdiri dari banyak sakarida. Kemudian unsur yang paling sederhana daripada karbohidrat ini adalah glukosa. Glukosa ini adalah molekul sederhananya
artinya molekul penyusun dari karbohidrat, yaitu C6, H12, dan O6. Fungsi utama daripada karbohidrat ini adalah simpanan energi jangka panjang. Artinya, proses nanti pada saat kita membahas metabolisme karbohidrat, produksi utamanya adalah energi yang langsung dapat digunakan oleh tubuh makhluk hidup, dalam hal ini manusia. Kemudian yang kedua, protein, tersebut dengan polipeptida, karena protein ini yang tersusun dari asam amino, di mana asam amino ini akan bergabung dengan asam amino yang lain yang dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga protein disebut dengan polipeptida. Fungsi utama daripada protein adalah molekul sel yang berperan seperti enzim dan unsur-unsur kontraktil. Artinya, protein ini adalah enzim. Maksudnya, enzim ini adalah protein yang spesifik. Dalam hal ini, kita akan pelajari bahwa enzim itu adalah molekul protein yang mempunyai gugus prostetik. Kemudian yang ketiga, molekul yang ketiga adalah lipid atau lemak. Biasa juga kita sebut dengan polilipid, atau unsur pembangunnya adalah asam lemak. Jadi asam lemak bergabung menjadi lipid, terbentuk dari asam lemak. Kemudian fungsi utamanya adalah komponen membran dan simpanan energi jangka panjang. Simpanan energi jangka panjang dalam hal ini artinya lemak itu juga bisa memproduksi energi. Dalam hal ini dalam jangka panjang, artinya ketika glukosa atau karbohidrat tidak mencukupi untuk pembentukan energi, maka lipid atau lemak ini akan membentuk energi pengganti daripada karbohidrat. Kemudian biomolekul yang berikut, yang keempat dan kelima adalah DNA dan RNA. DNA dan RNA ini adalah komponen dari molekul asam nukleat, biomolekul asam nukleat. Perbedaannya terletak pada deoksiribosa dan ribonukleotida. Jadi D-nya itu ada deoksi, artinya asam nukleat yang kehilangan satu oksigen dalam struktur ribosa. Ya. Kedua molekul ini adalah merupakan bahan genetik dan merupakan template sintesis protein. Proses struktur biomolekul terjadi dua proses, ada yang disebut dengan katabolik dan ada anabolik. Artinya bisa terjadi pembentukan dan penguraian. Jadi kalau anabolik itu adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi makromolekul. Sedangkan katabolik itu adalah penguraian dari makromolekul menjadi molekul penyusunnya. Misalnya, kalau proses anabolik, monosakarida dalam hal ini glukosa akan membentuk menjadi polisakarida. Selanjutnya bisa juga terjadi perubahan. Polisakarida itu akan terurai kembali menjadi glukosa. Itulah yang disebut dengan katabolik. Sama halnya dengan asam amino. Asam amino juga bergabung menjadi protein. Itulah yang disebut dengan anabolik. Sedangkan dapat juga bisa terjadi penguraian. Protein bisa terurai menjadi asam amino. Begitu juga purin dan pirimidin, dia akan membentuk asam nukleat. Selanjutnya juga bisa terjadi penguraian asam nukleat menjadi purin dan pirimidin. Karena penyusun daripada asam nukleat adalah purin dan pirimidin. Begitu juga asam lemak bisa membentuk lipid atau lemak, kemudian bisa juga terurai menjadi lipid, terurai menjadi asam lemak. Proses ini menunjukkan
bahwa penguraian atau katabolisme itu nanti akan dipelajari dalam prinsip metabolisme, di bagian daripada perkuliahan kita, akan dilanjutkan dengan mata kuliah biokimia lanjut, akan membahas tentang proses pembentukan energi dalam proses metabolisme yang tadi saya sudah sampaikan, ada katabolisme dan ada anabolisme. Jadi, katabolisme itu menghasilkan energi, sedangkan anabolisme itu membutuhkan energi. Artinya, proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana itu menghasilkan energi. Sedangkan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhananya itu membutuhkan energi. Selanjutnya, proses yang akan kita bahas selanjutnya nanti di biokimia adalah bagaimana semua molekul atau biomolekul yang masuk dalam tubuh kita akan berakhir di sel. Sel inilah yang akan, di dalam sel inilah terjadi proses pembentukan energi. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih jauh bahwa organel sel yang terlibat langsung dalam proses pembentukan energi ini, ketika molekul masuk ke dalam sel, di dalam sel ini ada yang disebut dengan sitosol atau sitoplasma. Sol itu adalah bagian daripada larutan sol, karena dia berada dalam sel, maka biasa disebut dengan sitosol. Sito itu adalah sel, sol itu adalah larutan dalam sel. Ya. Jadi molekul itu mulai masuk pertama itu dalam sel akan berada di dalam sitoplasma. Kemudian organel sel berikut yang terlibat dalam pembentukan energi adalah mitokondria. Jadi dua organel sel inilah yang sangat berperan dalam proses metabolisme dalam pelajaran biokimia. Kemudian mekanisme kimia yang terjadi yang akan kita bahas lebih jauh adalah bagaimana proses pembentukan energi. Jadi dalam proses metabolisme itu menghasilkan energi. Kemudian bagaimana mengendalikan reaksi kimia yang berurutan. Jadi proses penguraian molekul dalam tubuh itu harus dikendalikan. Dalam artian proses pembentukan, mensintesis dan mendegradasi makromolekul itu harus selalu terjadi. Kalau proses ini tidak dikendalikan, maka akan terjadi peningkatan dan bahkan akan terjadi penurunan. Nah, inilah dalam bahasa kesehatan kita sebut dengan hiper dengan hipo. Jadi hipermolekul dan hipomolekul ini adalah suatu gangguan yang terjadi dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mekanisme kimia itu harus mempertahankan keseimbangan yang dinamis. Dalam pelajaran kimia dasar sudah dijelaskan bahwa reaksi terbentuk itu harus sama dengan awal reaksi. Jadi jumlah zat yang bereaksi harus sama dengan yang dihasilkan, kesetimbangan. Kemudian ada susunan struktur yang harus kompleks. Jadi kemudian menggunakan secara akurat, efisien, dan mempertahankan keteraturan proses biokimia dalam lingkungan yang berubah-ubah. Jadi harus terjadi keteraturan pembentukan molekul. Kalau tidak terjadi keteraturan, maka akan mengalami gangguan. Gangguan dalam tubuh kita inilah yang akan menyebabkan terjadinya penyakit dalam tubuh kita. Oleh karena itu, biokimia itu sangat erat hubungannya dengan masalah kesehatan. Ketidakaturan dari proses biokimia inilah yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Oleh karena itu, proses ini harus dipertahankan keteraturannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana molekul-molekul itu masuk ke dalam tubuh kita melalui proses atau sistem pertama yang dilalui adalah proses pencernaan. Tentu saja pembahasan kita akan kita kembangkan dalam bagaimana proses molekul itu di dalam mulut. Jadi molekul-molekul yang kita konsumsi dalam makanan akan melewati mulut. Tentu saja ini kondisi yang sebenarnya.
Jadi kalau kondisi sakit atau kondisi yang tidak sebenarnya, misalnya ada gangguan dalam proses pencernaan, tentu saja asupan makanan atau molekul yang ada dalam makanan akan melewati bagian lain, bukan dari bagian mulut. Misalnya kita infus, itu kalau mengalami gangguan. Tapi yang normal atau yang biasa, tidak ada gangguan, maka molekul itu pasti melewati mulut. Dalam mulut inilah terjadi proses fisik dan proses kimia. Ya, proses fisiknya adalah penguraian molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana. Sedangkan proses kimianya adalah proses yang melibatkan enzim. Misalnya karbohidrat, dalam hal ini amilum misalnya, contoh molekulnya adalah amilum, maka di sini ada keterlibatan enzim amilase untuk menguraikan molekul kompleks tersebut menjadi molekul sederhananya. Selanjutnya molekul itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung inilah terjadi proses penguraian dan penghalusan molekul dari molekul kompleks. Jadi misalnya karbohidrat itu menjadi glukosa. Jadi di dalam lambunglah terbentuk molekul-molekul sederhana dari molekul kompleks yang saya jelaskan tadi. Misalnya karbohidrat menjadi glukosa di dalam lambung. Kemudian lemak menjadi asam lemak. Protein menjadi asam amino. Jadi 3 molekul inilah yang berperan dalam pembentukan molekul. Dan ketiga molekul ini juga biasa disebut dengan makromolekul. Artinya molekul yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang cukup banyak. Orang gizi mengatakan gizi makro. Ya. Selanjutnya, setelah di dalam lambung, molekul ini akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus inilah terjadi proses absorpsi makanan. Jadi keberhasilan daripada makanan yang kita konsumsi untuk menghasilkan energi adalah pada proses yang keempat ini. Jadi ketika makanan tidak mengalami absorpsi, maka makanan tersebut akan membentuk feses. Sehingga 2 produk daripada asupan molekul dalam makanan yang kita konsumsi itu menghasilkan energi dan pembentukan feses. Kejadiannya ini terjadi dalam proses absorpsi makanan. Jadi di dalam usus halus itu terjadi proses absorpsi. Di dalam usus inilah kita mengenal adanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu adalah melawan arus. Yang seharusnya molekul makanan itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah dalam proses absorpsi, tapi karena adanya tekanan osmotik, maka terjadi perubahan melawan gradien yang ada. Sehingga dengan kekuatan tekanan osmotik ini, molekul-molekul yang sudah dihaluskan dalam lambung itu akan melewati dinding usus halus, masuk ke dalam pembuluh darah. Molekul-molekul yang ada dalam pembuluh darah inilah yang akan menuju ke sel. Jadi proses molekul dalam sel inilah, dalam pembuluh darah ini harus dipercepat perjalanannya ke dalam sel. Karena masalah yang paling besar yang terjadi itu di dalam sel adalah pembentukan energi. Ketika tidak terjadi hal ini, maka molekul-molekul tadi akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Inilah yang selalu menjadi pokok bahasan yang menyebabkan terjadinya gangguan peningkatan molekul atau hipermolekul di dalam pembuluh darah. Ketika molekul ini tidak masuk ke dalam sel. Atau sebaliknya, produk daripada energi itu, misalnya karbohidrat yang terurai menjadi glukosa, ketika tidak masuk ke dalam sel, maka glukosa itu meningkat dalam pembuluh darah. Inilah yang disebut peningkatan kadar gula di dalam darah. Jadi penyebabnya
penyebab DM atau diabetes mellitus itu bukan karena peningkatan gula dalam darah, tapi penyebab utamanya karena terjadinya gangguan di dalam sel, sehingga sel itu tidak menerima molekul itu, dan pada akhirnya terjadi peningkatan molekul glukosa di dalam pembuluh darah. Nah, itulah nanti setelah di dalam sel akan dibahas lanjut pada mata kuliah biokimia lanjutan, membahas tentang metabolisme. Nah, selanjutnya, hal-hal atau molekul-molekul yang tadinya di dalam usus tidak mengalami proses absorpsi, penyerapan ke dalam pembuluh darah akan menghasilkan feses. Ya. Saya kira ini adalah proses penguraiannya secara kimiawi. Jadi ada makanan itu mengandung polisakarida, asam nukleat, lemak, protein, ya, kemudian isoprenoid maksudnya. Kemudian kita bisa lihat di sini protein akan menghasilkan asam amino, ada panah ke bawah ini menunjukkan bahwa ini adalah penguraian, dan ada panah ke atas ini berarti pembentukan. Nah, ini akan dibahas lebih panjang. Jadi pada mata kuliah biokimia dasar ini kita akan membahas yang ini saja sampai terjadi proses penguraian menjadi asam amino. Kalau protein, kemudian polisakarida menjadi glukosa, asam nukleat menjadi pentosa, kemudian lemak menjadi asam lemak. Nah, inilah bahasan kita sampai di sini. Nanti setelah terjadi proses metabolisme dan menghasilkan energi, ada proses jalur pentosa fosfat, ada proses gluconeogenesis, ada proses glikolisis, beta oksidasi, biosintesis asam lemak, siklus trikarboksil, dan siklus urea, atau biasa kita sebut dengan siklus Krebs. Ya. Kenapa? Karena yang menemukan adalah Tuan Krebs. Oke, saya kira itu materi kita yang pertama. Materi kita selanjutnya tentang enzim dan koenzim akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.